Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat ya. Teman-teman kita bahas mengenai Indonesia yang lolos ke fase 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Ini menarik, nggak ada habisnya kalau kita bahas mengenai timnas ya. Karena timnas Indonesia hari ini sedang grow up, sedang berprogres, sedang tumbuh ya, menuju penyempurnaan-penyempurnaan dari kekurangan-kekurangan yang ada hari ini. Saya baru saja menyaksikan pertandingan Iran ketemu dengan Uzbekistan, teman-teman. Kalau teman-teman nonton juga, itu benar-benar permainan yang skillful ya, dua-duanya. Serangannya bagus, dua-duanya nih ya, dua tim ini. Kipernya juga bagus, presisi dua-duanya. Jadi hanya kelengahan-kelengahan lawan sedikit saja itu bisa berujung pada gol. Itu Uzbekistan, Iran, ya salah satu macan Asia yang kemungkinan nanti bisa ketemu dengan Indonesia. Terus saya baru saja menyaksikan pertandingan Arab Saudi ketemu Yordania. Ya, Arab Saudi kalah 2-1. Terus kita akan lihat nanti Jepang ya dan Korea itu seperti apa. Jepang macan Asia termasuk Korea. Ini juga kemungkinan akan bisa ketemu dengan Indonesia di fase 3 ini, teman-teman. Ya, kita harus tahu standarnya ya. Di timnas senior ini berat-berat, teman-teman. Berat-berat. Tapi nggak ada yang mungkin. Makanya kita punya waktu 3 bulan. Punya waktu 3 bulan. Ini apa nih? Juni ya. Juni, Juli, Agustus, September ya. Kurang lebih 3 bulan ya. 2-3 bulan lah. So what next gitu. Apa yang akan dilakukan oleh Erick Thohir, PSSI dan Sintayong? Nggak boleh mepet-mepet, teman-teman, nggak boleh. Apa yang harus, makanya kemarin Erick Thohir itu langsung melakukan pertemuan dengan Sintayong, terus setelah itu melakukan pertemuan dengan Exco PSSI untuk membahas fase 3 ini, teman-teman. Apa yang harus dilakukan melawan tim-tim kuat di fase 3 supaya kalau lolos fase 3 ya langsung main Piala Dunia. Ini sejarah besar. Ini sejarah besar timnas Indonesia kalau bisa main di Piala Dunia. Ya. Makanya Erick Thohir langsung rapat membahas masalah itu. Kalau analisa saya ya teman-teman setelah nonton tim-tim kuat seperti Iran, Irak, Arab Saudi, Yordania, Jepang, Korsel, Uzbek, Indonesia ada beberapa ya yang perlu dibenahi. Lini belakang harus benar-benar diperkuat, lini belakang itu. Ya sekarang sudah lumayan kuat, tapi harus diperkuat lagi, diperketat. Yang paling penting kiper, teman-teman. Ini ya, nanti kita bahas tengah dan depan. Kiper dulu nih. Jadi Hernando ini bagus, teman-teman ya, menurut saya bagus. Tapi ya masih ada untuk level Asia ya, untuk level Asia masih banyak yang harus disempurnakan. Khususnya terhadap tendangan-tendangan yang sifatnya di depan gawang mengarah ke pojok atas. Itu tangan Hernando nggak sampai, teman-teman. Jadi kecepatan bola sama kecepatan gerakan fisiknya Hernando nggak sampai. Itu yang harus ditembel. Tembelnya apa? Ya PSSI sudah tepat dengan memilih Martin Paes ya dengan fisik yang tinggi, yang lompatannya juga bagus, jangkauannya lebih luas. Itu sudah tepat. Tapi pertanyaannya apakah Martin Paes akan selesai nih dalam waktu dekat urusannya?
Ya, urusan dengan CAS ini yang belum ada jawaban. Sampai kapan Martin Paes selesai dan bisa bela timnas Indonesia? Nah, PSSI bersama Sintayong dan tim, kalau memang Martin Paes nggak jelas, harus ada second opinion atau second plan atau plan B. Ya, siapa kira-kira pengganti Martin Paes? Siapa kira-kira? Ini dari kiper dulu ya. Terus back juga masih banyak yang harus dibenahi. Walaupun ada JIJS yang nambah kekuatan kita sama siapa lagi, Verdong ya. Walaupun kadang-kadang nggak jadi back juga, tapi bisa jadi back juga dia. Nggak tahu Erkan Bahkot ini akan terus dipanggil atau enggak nih oleh Sintayong. Karena Sintayong kalau sudah nggak disiplin, dia biasanya nggak akan manggil-manggil. Nah ini perlu cepat kuat juga. Nah lini tengah udah banyak pilihan kita, tapi masih butuh nih pemain-pemain yang kuat mendominasi di lini tengah. Ya PR yang paling banyak itu di striker, di lini serang yang haus gol. Itu yang PR paling banyak buat timnas Indonesia. Karena setiap pertandingan saya amati Indonesia peluangnya banyak. Mau lawan tim kuat pun Indonesia banyak peluang. Nah, peluang itu jangan sampai disia-siakan. Kalau ada peluang ya targetnya harus masuk. Jangan asal-asalan. Itu butuh pemain lagi yang kuat. Ya, dalam striker yang haus gol ya istilahnya itu pemain yang kalau ada kesempatan sedikit dia bisa membuat gol. Ada kesempatan buat gol, dia bisa mengeksekusi jadi gol. Itu yang menurut saya harus dipenuhi. Jadi dengan waktu yang jarang ketemu itu ya teman-teman, itu saya rasa harus diefektifkan lagi, lebih ketemu, lebih bertanding, terus uji coba, supaya Indonesia semakin terbentuk timnya, chemistry-nya terbentuk, ya terus strategi Sintayong yang dipahami oleh pemain, ya karena semakin kesini persaingan ketat sekali teman-teman, ketat sekali. Itu baru di Asia loh, belum di Eropa, benua-benua lain. Ya permainannya seperti apa, kan kita tahu kelas-kelas dunia seperti apa. Nah Indonesia harus cari pemain lagi, enggak mandek di materi yang hari ini. Masih ada beberapa pemain yang dibutuhkan untuk kedalaman timnas Indonesia supaya padat, ya sulit ditembus, dan finishingnya gacor. Itu PR-nya, sehingga nanti bisa melawan Jepang, melawan Korea. Karena Jepang, Korea lihat sendiri fisik-fisiknya bagus-bagus, mainnya cepat. Oke, itu aja teman-teman ya. Jadi Indonesia masih butuh pemain-pemain hebat untuk menjadi kelas Asia. Sampai jumpa.